Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, telah kita pelajari pertama akhlak orang-orang beriman terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya agar tidak mendahului Allah dan Rasul-Nya terutama dalam menetapkan hukum, ya, dalam berpendapat, dalam berkeinginan. Jika semuanya itu sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka tidak ada lagi eh, tempat bagi manusia, terutama pendapatnya ataupun sikap-sikapnya yang menyalahi tetapan Allah dan Rasul-Nya. Akhlak ataupun istilahnya jadikan Allah dan Rasul panglima dalam kehidupan, apakah pribadi, rumah tangga, masyarakat. Akhlak terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Akhlak di dalam menerima berita, ya. In ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Ada kecenderungan manusia menyebar berita-berita yang tidak benar, yang merugikan orang lain, dan penyebar berita yang hoax diistilahkan oleh Al-Quran sebagai fasik, ya. Kemudian ditutup kembali dengan pentingnya memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa'lamu anna fikum Rasulullah, yang selalu berharap kebaikan bagi umatnya, tidak ingin umatnya mengalami kesulitan. Lau yuti'ukum fi kathirin minal amri la'anittum walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Semua akhlak di atas akan menghasilkan satu soliditas bagi
orang-orang beriman. Baik soliditas pribadi, ya satu orang dengan satu orang, seorang suami dengan istrinya, ya itu akan menghasilkan takliful qulub, ya menghasilkan satu keterikatan hati yang kuat, ya. Namun apabila salah satunya tidak melaksanakan akhlak-akhlak di atas, ada pelanggaran-pelanggaran, ada dosa, ya, maka itu bisa menurunkan, ya, menurunkan soliditas orang-orang beriman itu antar satu dengan yang lain, baik hubungan pribadi maupun hubungan kejamaahan, ya. Karena manusia itu hanya bisa tersatukan ketika semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan akhlak yang ditetapkan di surat Al-Hujurat ini. Wa allafa baina qulubihim. Allah lah yang menyatukan hati manusia. Wa allafa baina qulubihim. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim. Walakin Allah allafa bainahum innahu azizun hakim. Namun kan tidak semua manusia bisa bersih dari kesalahan. Kesalahan itu pasti ada, ya. Maka ya pentingnya setiap kesalahan harus diikuti oleh kebaikan. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ya. Ya, nggak salah sama sekali nggak mungkin. Tapi adab orang bersalah harus ya segera mengcover dengan amal soleh. Adab orang yang salah harus banyak istighfar. Adab orang bersalah harus segera bertaubat kepada Allah. Jangan sampai kesalahannya itu berdampak kepada melemahnya ta'liful qulub antara orang beriman. Ya. Bahkan para ulama karena menganggap ta'liful qulub itu merupakan hak sepenuhnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak henti-hentinya orang beriman itu berdoa untuk ta'liful qulub, ya. Apalagi di kalangan orang-orang beriman yang sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka alangkah urgennya mempertahankan ta'liful qulub, ya. Maka begitu pentingnya ta'liful qulub bagi orang-orang beriman, terutama yang sedang berjuang, maka diistihadkan, ya, diistihadkan doa Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad istama'at ala muhabbatik dan seterusnya. Nah, ini masih tawassul, ya, menyatakan kepada Allah bahwa kami ini bukan sekedar kumpulan tanpa tujuan. Kami adalah kumpulan manusia yang ingin taat, yang ingin eh, t- ingin berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, ingin mencintai Allah, ya. Ini tawassulnya. Untuk sebuah tujuan, famathiqillahumma rabitataha. Ya, kuatkan ikatan hati ini, ikatan jiwa ini, dan pertahankanlah, ya,
rasa cintanya. Ya, ya al-wud atau al-mawaddah itu di atas mahabbah. Ya, kecintaan yang tidak mudah pudar. Ya, ya. Itu menunjukkan betapa manusia ini ya sangat rentan terhadap eh, permasalahan clash ya. Allah berfirman wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah ya. Kami jadikan manusia satu dengan yang lain itu ujian ya. Maka siapa yang sabar terhadap saudaranya atas kekurangan-kekurangannya, tidak mengandalkan hawa nafsunya, maka dialah orang yang berakhlak yang baik ya. Ataupun siapa yang berusaha mungkin menjaga diri agar tidak menyakiti orang lain, maka itu juga orang berakhlak yang baik ya. Jadi masing-masing sudah ya, suratul adab ini, suratul hujurat, masing-masing harus berperan untuk menjaga takliful qulub ya. Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, ada enggak amal soleh yang sifatnya pasif-pasif aja ya, enggak perlu berusaha keras ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, antakuffa syarraka anin nas ya. Kamu berusaha untuk tidak membuat orang lain sakit hati ya. Orang lain tersinggung atau lawan katanya kamu membuat orang lain selalu senang denganmu, maka itu sebuah amal soleh yang paling pasif untuk dilakukan, tapi bernilai akhlak atau bernilai ibadah, bernilai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sementara saudaranya yang lain ya, siap memaklumi kekurangan saudaranya ya. Terus Umar bin Khattab mengatakan dengan sab'ina mahmalan ya. Bila perlu dengan 70, maksudnya 70 ini bukan harus angka ya. Dengan sebuah alasan takwil yang sebanyak mungkin ya. Ya. Seseorang melakukan sesuatu yang kurang baik ya. Ya, kemudian mungkin dia cuma lupa, mungkin dia ya lagi nggak fit kali imannya ya. Jadi ditafsirkan dengan tafsiran agar dirinya bersabar atas kekurangan saudaranya yang lain ya. Atau dengan akhlak yang disebut di surat At-Tahrim yang pernah kita bahas ya. Wa arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd ya. Menjadi orang yang berakhlak terhadap saudaranya yang lain dengan taghaful ya. Taghaful itu ya enggak sedikit-sedikit mempermasalahkan, sedikit-sedikit mempertanyakan ya. Sedikit-sedikit protes ya. Taghaful itu ya sabarlah ya. Ya udahlah memang begitu mau diapain lagi. Ya udahlah ya. Enggak ngungkit-ngungkit ya. Taghaful ataupun istilah lain taghadhi ya. Dan saudaranya yang ditaghafuli jangan mentang-mentang saudara saya ini sabar ya udahlah kita ya enggak juga begitu ya. Harus hati-hati. Ini saudara saya diem-dieman terhadap kekurangan saya ini bukan karena sabar, tapi karena lebih mengutamakan akhlak taghaful. Ya, istilah ayatnya tadi wa a'rada an ba'd ya. Arrafa ba'dahu, kalaupun harus mengungkit, mengungkitnya enggak terlalu dalam. Ya. Ya.
Ya, maaf saya kurang suka begitu. Ya, udah titik ya. Nggak terlalu Anti gimana sih kok begini kok begitu. Wah, ya, rinci banget menggugatnya. Ya, ya, begitu juga dalam kehidupan suami istri. Ya. Lebih mengutamakan akhlak taghaful. Tidak terlalu mengungkit-ungkit, tidak terlalu mempermasalahkan. Ya. Ya, itulah apa pondasi-pondasi yang dibangun di dalam kehidupan sama orang-orang beriman ya. Bil khusus nanti di ayat yang ke-11 ya. Ya, 11, 12, 13 itu semua merupakan ayat-ayat yang jangan sampai dalam kehidupan orang beriman itu ada perpecahan, ada clash, ada permusuhan dan seterusnya ya. Hiduplah secara betul-betul hamba Allah yang bersaudara. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Ya. Ini memang harus ya ibarat orang menghafal itu harus dimurojaah ya. Murojaahnya apa? Ya tadkirah ya. Istilahnya dikultumin, dikajiin ya. Terus begitu ya. Karena kalau enggak maka yang muncul kemudian tabiat kemanusiaannya ya. Lupa ya. Tidak sensitif lagi ya bahwa kondisi yang tidak baik itu sungguhnya ya, ya, teguran dari Allah Subhanahu wa taala ya. Rasulullah dalam sabdanya ma min muslimaini yaftariqani ya. Tidaklah dua orang beriman telah terjadi ya ketidakcocokan ya, ketidaksukaan. Mungkin yang satu tersinggung, yang satu sakit hati. Sudah tidak ada lagi rasa indah bergaul dengan orang beriman. Ya. Illa bidzambin asaba ahaduhuma. Kecuali disebabkan karena dosa yang telah dilakukan oleh salah satunya. Ya. Jadi salah satu ber, terjerumus dalam dosa saja bisa menghasilkan satu tazkirah peringatan dari Allah di mana ukhuwah orang beriman itu sudah tidak berkualitas lagi. Ya. Apalagi dua-duanya. Ya. Dan sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memang sejak di zaman Abu Bakar, ya, Abu Bakar itu sudah merasakan ya, merasakan bahwa suasana umat sudah tidak sebaik, ya, sudah tidak sebaik saat semasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bisa dibayangkan ya, ya. Di zaman Abu Bakar saja sudah dirasakan suasananya sudah tidak sebaik saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada. Ya. Bagaimana dengan zaman sekarang udah 14 abad yang lalu. Ya. Abu Bakar mengungkapkan ini ketika dalam sebuah pertemuan ya seperti biasa diawali dengan tilawah Al-Quran. Ya. Setelah selesai tilawah, Abu Bakar tidak melihat suasana ya linangan-linangan air mata dari para peserta ini. Ya. Maka Abu Bakar langsung teringat di zaman Rasulullah kalau ada ngumpul untuk Al-Quran seperti ini, ya, ya hampir semuanya akan berlinangan air mata. Ya. Surga dan neraka itu seperti di depan mata. Ya.
Kalau bisa dibayangkan dengan kondisi sekarang. Kalau zaman Abu Bakar ada sudah ada begitu. Ya, ya namun pada akhirnya orang-orang beriman tetap tidak boleh putus asa. Ya. Apalagi Rasulullah menjanjikan bahwa di akhir zaman pun akan tetap ada orang-orang beriman yang kehidupannya ya, minimal mirip ataupun sama dengan para sahabat. Ya. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Ya. Dan ada generasi yang lain yang dulu tidak hidup bersama sahabat, namun kualitasnya mirip seperti mereka. Lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Ya. Adapun ketika kita dianggap ya tidak sebaik seperti dulu karena Rasulullah mengatakan khairukum qarni ya sebaik-baik kalian itu yang hidup bersamaku ya. Tsummal ladzina yalunahum kemudian generasi berikutnya dan kita yang hidup di 14 abad ini ya lunahumnya udah sangat jauh sekali ya. Jadi sudah jauh dari kata khair. Namun perlu diingat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap mengakui ya baiknya orang sekarang ini ya betapapun dibanding dengan para sahabat masih jauh itu tetap dimaklumi karena mereka tidak langsung bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dimaklumi ya. Ya. Yang penting orang-orang beriman itu terus dalam usaha ya dalam usaha untuk berusaha ya memiripkan atau mendekatkan kualitas dirinya seperti kualitas para sahabat ya. Maka jika tema-tema al-hujurat ini atau tema-tema al-adab ini enggak dilaksanakan ya maka orang-orang beriman itu akan berpotensi mengalami apa yang disebut di ayat yang ke-9. Jika ada dua kelompok dari orang-orang beriman itu ya bukan lagi clash, bukan lagi ribut ya atau bahkan ada apa ya istilah kita itu lempar-lemparan kursi ya, jotos-jotosan ya, ya. Tapi sampai iqtatalu ya, saling bunuh ya. Jadi permusuhannya tingkat tinggi ya. Inilah mengapa saya harus mukaddimai ayat ini ya. Ya, entah berapa menit tadi ya saya mukaddimai ya. Ya, hampir setengah jam ya. Supaya ayat ini jangan disalahpahami ya. Ya sering ayat ini disalahpahami begini. Orang beriman itu bukan berarti ya selalu akur. Ya wajar dong kita juga katakan pecah kata kita melakukan satu ya. Jadi ayat ini tidak untuk itu pemahamannya ya. Wajarlah kalau kita ya mengalami perpecahan, mengalami permusuhan. Kan Al-Qur'annya udah mengatakan begini ya. Ada kata wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu itu sebuah peluang yang nggak bisa dihindarkan ya. Sebagaimana Al-Qur'an katakan di surat Al-Furqan ya. Kalau ada ngumpul maka otomatis ada potensi perpecahan permusuhan ya.
Tapi justru Rasulullah mengatakan, ya, bukan berarti solusinya nggak jangan ngumpul, ya, berkumpullah, ya. Ketika berkumpul hidupmu baik-baik aja, itu justru kamu berada dalam keimanan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya kalau nggak ngumpul kemudian nggak jadi perpecahan semua orang juga bisa, ya. Itu sama aja. Saya nggak pernah lupa ini Al-Quran ini gimana caranya jangan ngapal, ya. Ya. Justru kamu ngapal tapi lupa tapi sabar ulang lagi di situ sebetulnya letak, ya, prestasinya, letak kesabarannya, ya. Begitu juga, ya, sudah nggak usah ngumpul lah, enakan hidup di rumah aja sama keluarga, ya wajar lah, ya. Walaupun siapa tahu, siapa siapa bilang kalau di rumah nggak ada perpecahan, ya. Gimana nanti kalau permusuhannya terjadi antara pasangan, permusuhannya dengan keluarga besar, ya. Ya, jadi Rasulullah mengatakan berkumpullah dan atasi potensi-potensi perpecahan itu dengan baik, yaitu dengan akhlak, sehingga kalau berhasil berarti kamu punya prestasi keimanan dalam muasyarah, ya. Ya. Rasulullah bersabda, al-mu'minul ladzi, ya, yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum khairun minal mu'minil ladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum, ya. Mukmin yang uh, punya apa? Punya komunitas istilahnya, yukhalitun nas, ya. Komunitas sesama aktivis dakwah, komunitas sesama pecinta Al-Quran, ya, kegiatan ke-Al-Quranan. Ya udah pasti kalau ngumpul ada kekurangannya, ya. Ya. Maka ketika masing-masing udah berusaha, ya, setiap orang berusaha, aku tidak boleh menjadi orang yang membuat orang lain susah, tersinggung, sakit hati. Yang satu, saya siap kalau mengalami seperti itu, saya akan sikapi dengan akhlak yang baik, maka itulah prestasi keimanan, ya. Bahkan ketika terjadi pun, ya, ketika langsung disikapi dengan kembali kepada Allah, ya, maka itu juga menjadi, ya, orang yang prestatif di dalam keimanan di bab hablum minan nasnya, ya. Karena manusia yang sukses dalam hablum minan nas itu juga sangat sering diangkat oleh Allah sebagai orang yang muhsinin, ya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, ya. Disebut muhsinin kenapa? Karena, ya, jangankan untuk berantem, jangankan untuk menyakiti orang lain, ya. Untuk sekedar marah aja dia tahan, ya. Kalau bisa gimana supaya nggak marah ini, ya, ya. Wal kadhiminal ghaidh, ya. Dan berusaha memaafkan orang lain. Wal 'afina 'anil nas, maka orang seperti ini disebut muhsinin. Orang yang berprestasi, hablum minallahnya dia bisa begitu kenapa? Karena mengikuti akhlak yang telah ditetapkan oleh Allah, ya. Karena Allah tahu orang yang berusaha menjaga keutuhan ukhuwah, keutuhan anggota organisasi, ya, ya, maka itu berarti orang yang yasbir ala adzahum, ya. Bukannya bukannya nggak ada masalah, cuma, ya, kalau tapi dia pandai mengatasi masalah itu, ya. Ya, kadang-kadang ada rumah tangga yang juga begitu, ya. Rumah tangga ibu ini kayaknya baik-baik aja, ya, ya kayaknya ayem-ayem aja, ya. Padahal yang ada bukan ayem, ya. Ya udah pasti ada masalah itu. Cuma penanganannya itu betul-betul sesuai dengan
akhlak yang ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ya. Jadi ayat ini bisa dipahami sebagai satu preventif. Ya. Udah tahu manusia itu dari skala eh, miniaturnya ya sampai maksimalnya berpotensi. Ya udah ayo cari hal-hal yang bisa menjaga keutuhan. Ya, karena potensi wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu ya itu selalu ada. Kalau memang terjadi ya maka pahamilah ayat ini sebagai kuratif ya. Kalau sudah terjadi ayo siap berislah fa aslihu bainahuma ya. Maka segera lakukan eh, mendamaikan ya dua-duanya itu fa aslihu bainahuma ya. Dan di surat Al-Nisa 35 ketika itu terjadi antara suami dan istri maka Allah janjikan selama keduanya memang betul-betul ingin mencari titik islah, titik perdamaian, penyatuan kembali pasti Allah berikan itu ya. Karena ingin berislah itu sudah menjadi sesuatu yang dicintai oleh Allah ya. Iyurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma ya. Jika keduanya eh, menginginkan sebuah perbaikan hubungan niscaya Allah bantu itu. Ada aja cara nanti bisa cair permasalahan-permasalahan yang ada ya. Ya. Maka jangan sampai ayat ini tidak berfungsi baik secara preventif apalagi kuratif ya. Jadi udah tahu pecah itu masih nggak mau kami nggak akan melakukan upaya islah apapun selamanya dia musuh kami ya. Maka itulah yang disebut dengan fa'im bagat ihdahuma 'alal ukhra ya. Maka apabila salah satunya masih ya kata orang Sunda itu kekeh ya, masih bertahan terus di dalam kebenciannya, perpecahannya ya. Fa'im bagat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi ya. Maka harus ada kekuatan yang bisa mengerem ya, menjinakkan kelompok yang kekeh maunya tetap kita harus berperang, kita harus eh, bermusuhan dengan saudara saya ini ya. Maka bila perlu menggunakan kekuatan bersenjata, memaksa ya kamu harus mau berdamai hatta tafi'a ila amrillah sampai yang kekeh itu mau kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala bahwa eh, aslinya orang beriman itu harus menggunakan prinsip wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu ya. Jadi saat ada tafarraqu ya berarti orang beriman kehilangan wa'tasimu bihablillah ya. Ya. Ataupun ketika orang beriman itu sampai kehilangan watadhabari hukum ya, kehilangan wibawa ya sebagai komunitas ya, biasa-biasa aja ya. Maka Allah mengatakan di surat apa itu Al-Anfal berarti manusia itu sedang kehilangan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya wa la tanaza'u. Ya. Taat kepada Allah dan Rasulnya itu umum ya. Ya. Baik hablum minallah hablum minan nas ya. Ya. Tapi di balik umum itu ada penekanan satu amal. Amal itu apa? Wala tanaza'u ya. Hindarkan hal-hal yang bisa
menjadi perpecahan, menjadi eh, apa suasana yang tidak solid lagi, ya. Karena kalau itu terjadi fatafshalu, ya. Fatafshalu, kamu gagal, wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Ya. Ya, disinilah, ya, di satu sisi, ya, memang dibuka diskusi atau istilahnya syuro, ya. Tapi sebagian orang beriman bisa jadi memang, ya, tidak melaksanakan adab syuro dengan baik, ya. Mau-maunya sendiri, ya. Maka, ya, ya istilahnya jadi mengalah, ya, ya. Ada istilah ithar, ya, ithar dalam berpendapat, ithar di dalam sebuah keputusan, ya, ya. Kelihatannya, wah kamu ini kayak nggak punya kepribadian, ya kayaknya kamu dijajah, ya. Padahal itu bisa menjadi akhlak yang disebut dengan adzillatin alal mu'minin, ya. Bisa menjadi akhlak ruhama bainahum, ya. Biarlah kami mengalah begini begitu, ya, walaupun ya hati ini panas rasanya, ya. Tapi demi keutuhan ukhuwah, demi keutuhan berjamaah, ya, ya. Ya, orang beriman itu rela atas keputusan-keputusan yang mungkin tidak tidak bisa membuat semua orang puas dengan keputusan itu, ya. Untuk menghindarkan apa yang disebut dengan wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu, ya. Fa in fa'at, apabila kelompok yang masih ngotot tidak mau berdamai itu sudah sadar, ya, sudah kembali ke petunjuk Allah, fa aslihu bainahuma bil adl, ya. Maka selesaikan antara keduanya dengan adil, wa aqsitu, ya. Lakukan prinsip-prinsip, ya, keadilan, ya. Innallaha yuhibbul muqsitin, ya. Ya, jadi ada adil, ada qist, ya, ya, yang sering diartikan juga adil-adil juga, ya. Maka disebut adil itu apabila solusinya bisa seimbang, ya. 50-50, ya. Wa aqsitu, apabila solusinya ternyata harus katakan 75-25 misalnya, ya. Ya, itu keputusannya lebih cenderung kepada kelompok A dengan pertimbangan begini 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 begini, ya udahlah kamu 75, kelompok B 25 aja, ya. Maka itu bisa disebut adil dalam arti qist, wala tuqsitu, ya. Ya, itu yang disebut dengan uh, wa aqsitu fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin, ya. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan bahwa memang dalam diri manusia ini potensi untuk nggak solidnya memang luar biasa, ya. Ya. Sehingga ketika dijadikan sebagai peluang amal, ya, wala tanaza'u, memang kami tidak mungkin solid, tapi kami harus mencari hal-hal yang membuat kita solid. Nah, baru itu menjadi satu amal soleh yang besar, yang salah satu orang yang dinaungi di akhirat nanti adalah orang yang berusaha menjaga soliditas. Rajulani tahabba fillahi istama'a alaihi waftaraqa alaihi. Jadi bukti-bukti bahwa, ya, para sahabat pun tidak terlepas
dari potensi ini, ya, apa yang terjadi di tahun 4 Hijrah? Namanya Banil Mustalik. Ya, perang Banil Mustalik. Walaupun perang ini ya tidak sampai terjadi karena musuhnya nyerah duluan. Ya. Namun dalam proses peperangan ini biasanya Banil Mustalik ini dibahas kalau mengkaji tafsir Al-Munafiqun, ya, suratul Munafiqun ataupun surat An-Nur juga ada pembahasan tentang Banul Mustalik, ya. Salah satu sesi Banil Mustalik itu hampir terjadinya pecah, ya, atau berantem secara kasar antara kaum Muhajirin dan Ansor, ya. Ya, jadi sempat, ya, istilah kita itu kayak orang hidup Muhajirin, hidup Ansor, ya. Wah, langsung di situ musuh masuk. Iya memang, ya. Kita ini orang Madinah ini, ya, mengistilahkan kaum Muhajirin itu seperti pendatang gelap lah, ya. Pendatang kiri lah, ya. Ya. Wah, rame itu, ya, istilah dalam sirah tersebut. Yalal muhajirin, kata ya Ansor, wa yalal ansar, ya. Ya, itu awalnya karena berebut sumber mata air, ya. Ya. Awalnya eh, di apa clash antara satu dua orang, satu orang dari muhajirin, yaitu asistennya asistennya siapa? Asistennya Umar bin Al-Khattab, Jahjah, ya, dan satu orang Ansor, ya. Wah, ya, karena ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah langsung marah terhadap kehidupan, ya, ya. Hari gini kamu masih sibuk dengan eh, tema jahiliyah katanya, ya, ya, ya. Akhirnya mereka bisa berdamai dengan baik, ya, ya. Ini menunjukkan bahwa memang dalam diri manusia ini potensi untuk, ya, untuk tidak solid luar biasa karena memang Rasulullah pun mengatakan di hadis lain, ya, sesungguhnya, ya, ketika dakwah Rasulullah itu sudah berkembang luas, Rasulullah mengatakan sesungguhnya setan sudah nggak mungkin lagi menjatuhkan orang pada zaman itu, maksudnya, ya, menjerumuskan orang untuk tidak lagi beribadah, ya. Tapi yang akan menjadi konsentrasi bagi setan saat ini adalah at-tahrish bainahum, ya. Membuat perpecahan di antara kehidupan orang beriman, ya. Jadi langsung didamaikan di Banil Mustalik itu, ya. Dan alhamdulillah sejak itu tidak terjadi lagi. Tahun kelima, tahun keenam, tahun tujuh, tahun ke-8 itu udah bagus semua. Sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dipanggil oleh Allah, ya, Ar-Rafiqul A'la, aman terus. Di zaman Abu Bakar aman, di zaman Umar aman, ya. Mulai terjadi lagi di zaman Uthman ibnu Affan, ya. Dengan munculnya tokoh yang disebut dengan Abdullah bin Saba, ya, ya. Dialah yang kemudian merekrut orang-orang yang masuk Islamnya cuma status, nggak mau belajar, ya. Sehingga mudah mendapatkan tadi ini, inja'akum fasiqum binabain, ya. Pokoknya ada informasi begini, ya, terima, 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 sehingga, ya, berbuntut kepada, ya, ketidakpercayaan kepada Khalifah Uthman bin Affan, ya. Jadi itulah, ya, mengapa Uthman bin Affan terbunuh awalnya karena provokasi seorang munafik, ya, yang sangat aktif, ya. Jadi diberitakan, ya, supaya
kaum muslimin berontak ya dan sampai kepada pembunuhan, ya ya dibuatlah isu ya, bahwa khalifah kita ini sebetulnya sejarahnya dulu nggak ikut perang Badr ya. Ya, isu lagi ya. Kamu tahu khalifah kita ini dulunya saat perang Uhud kabur ya. Setelah sekian lama timbul isu lagi, kamu tahu ini khalifah kita ini orangnya KKN ya. Jadi dia hanya merekrut pejabat hanya yang dari marganya saja ya. Ya, kalau bukan marganya ya, ya maka tidak akan direkrut menjadi pejabat. Tuh, wah, ya. Ini namanya manusia. Ya, kalau di ayat sebelumnya pentingnya menjadi orang yang takilun, takilun ya. Ya, belajar, belajar, belajar ya. Ya, menjadi orang yang fatabayyanu ya. Cari info kalau ada isu begini gimana, isu begini gimana ya. Supaya tidak terjerumus dalam potensi iktatalu ya. Ya. Jadi padahal kalau mau cari informasi, kenapa dulu nggak perang Badar? Ya kan istrinya, istri beliau sakit keras waktu itu, ya sampai datang ajalnya. Jadi dengan seizin Rasulullah, ya istilahnya seizin dengan pemimpin jamaah, udah nggak apa-apa kamu nggak usah perang, kamu temani istrimu, ya. Dan sampai di situ dan akhirnya menemui ajalnya di sakit itu, ya. Di perang Uhud ya disebut kabur. Kenapa? Karena justru karena beliau mendapat info bahwa Rasulullah sudah gugur ya, maka beliau segera mencari info dan ingin menyelamatkan Rasulullah, ingin ya mengeksekusi atau apalah, ingin melakukan pembelaan ya. Jadi memang ada sedikit perubahan konsentrasi, seharusnya menghadapi musuh karena terbawa oleh informasi Rasulullah gugur, maka dia segera ya, mencari tahu untuk melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, untuk melakukan tindakan setelahnya, siapa ini yang membunuh Rasulullah ya. Ah, dan itu diabadikan oleh Al-Quran, innamastazallahum syaitanu bi ba'di ma kasabu wa laqad afallahu anhum ya. Yang KKN juga sudah dikasih penjelasan. Ada penjelasannya bahwa selama KKN-nya tidak mengandung makna khianat, artinya diangkat semua adalah orang-orang yang berkompeten di dalam bidangnya, maka tidak bisa disebut ya istilahnya KKN ya, kekeluargaan ya. Maka dari terbunuhnya Utsman bin Affan ini iqtatalu sampai dalam apa yang disebut dengan perang Jamal ya. Ya, di mana di situ ya, sahabat yang sangat tokoh ya, Zubair bin Al-Awwam dan Talhah bin Ubaidillah ya gugur dalam perpecahan itu ya, perang antara pasukan Ali dan pasukan Aisyah radhiyallahu anha ya. Yang pada akhirnya Aisyah sendiri menyesali gitu ya. Ya, ya ini kuratif ya. Ya. Iya kenapa ya? Sampai Aisyah itu dikatakan setiap membaca satu ayat di surat Al-Ahzab, beliau sedihnya luar biasa. Di Al-Ahzab itu ada ayat waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Seharusnya orang beriman, orang perempuan beriman itu di rumah aja. Ya. Ya tentu waktu itu istihad beliau ya. Mungkin kalau saya keluar permasalahan perpecahan ini bisa terselesaikan ya. Ya. Yang ada malah tambah tambah keras ya. Beliau diminta keluar oleh para sahabat, diminta tolong oleh para sahabat, bukan maunya sendiri ya. Abil khusus Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ya ibunda, kalau ibunda keluar barangkali ini permasalahan umat ini bisa selesai karena umat ini masih sangat menokohkan bunda. Mungkin kalau bunda ngomong begini ya, ya.
Dari situ kemudian ada Siffin namanya ya, ya. Perperangan antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib ya. Ya. Ada peperangan Khawarij ya. Wah, nggak selesai-selesai ya. Ada namanya Waqatul Mausil ya, yang dimana kaum muslimin ya berlindung di Masjidil Haram, tapi kemudian diserang oleh pasukannya Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi ya. Ada Waqatul Harrah ya. Jadi memang perpecahannya hebat-hebat semua itu. Iktatalunya memang darah-darah semua ya. Ya. Disitulah yang menjadi ujian lagi bagi orang-orang beriman. Ya. Ada yang sampai saat ini lebih mengutamakan berpihak kepada Ali, ada yang lebih berpihak kepada Muawiyah, ya. Dan pada akhirnya Ahlus Sunnah lebih bersikap tawakuf. Udahlah menghadapi mereka ini kita serahkan aja kepada Allah. Ya, yang penting ambil pelajarannya. Kita yang hidup di akhir zaman ini usahakan jangan mengulangi sejarah itu, bukan malah menjadikan itu sebagai dalil, ya. Ya, Ali bin Abi Thalib aja perang dengan pasukannya Aisyah, dengan pasukannya Muawiyah dan seterusnya. Ya, begitulah siapa yang bisa menjaga keutuhan, maka itu juga satu amal soleh yang sangat diunggulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.